Yuk, ayo kita lihat. Nama saya Ayas. Iya, nama saya Maki. Kami dari Ayo dari SD Mewakili SD 5 untuk mewawancarai Munur. Nah, kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? Nama saya Bu Nur Hayati Abbas. Alhamdulillah merintis ini rumah sehat Serba. Itu Abang. Pertanyaan nomor 2. Apa aktivitas yang sedang Ibu jalani saat ini? Aktivitasnya ya sekarang saat ini lagi pertama sih ibu rumah tangga pastinya ya Bang. Ada anaknya ada 6 Bang. Nah, jadi salah satunya segede namanya kelas 4 yang paling gede SMP. Mengelola rumah sehat herbal, plus juga alhamdulillah tadi kalau ngelihat ya di bawah kita ada namanya Halal Mart. Jadi kita kombinasiin rumah sehat herbalnya dengan Halal Mart. Terus kita biasanya juga suka ada seminar atau webinar tentang kuliah herbal di mana dulu. Sejak kapan ya ibu mendirikan rumah sehat herbal ini? Kapan ya Mbak? 2010 kan? Oh 2010, iya kita itu mulai 2010 udah mulai. Apa yang memotivasi Ibu saat mendirikan RSH? Motivasi itu dulu karena saya senang belajar, terus kemudian ketemu sama HMI dan wah ternyata subhanallah ada yang namanya Ibu Nabawi ya, pengobatan, bagaimana pengobatan ini seperti Rasulullah gitu ya, caranya dari contohkan Rasulullah. Tapi ketika mau terapi susah nyari tempatnya, terus kalinya dapat kok kayaknya saya merasa nggak serak ya, nggak standar gitu, nggak sesuai. Jadi punya tekad, wah kayaknya saya harus nih belajar, harus bisa ada solusi tempat yang bisa nih kita di masyarakat termasuk adik-adik, nah semua bisa punya tempat solusi terapi Ibu Nabawi di mana ya? Itu dulu yang memotivasi seperti itu. Di rumah sehat herbal ini ada berapa terapis ya kalau boleh tahu? Ada berapa terapis ya? Praktis. Oh 7 ya, 7 Sorry, 5. dua laki-laki, terapi ikhwan, 4 terapi 6 ya, 4 terapis akhwat, 2 terapis ikhwan. Banyak kan terapis akhwat soalnya kita lihat memang banyak kan ibu-ibu dan para akhwat yang terapi dibanding bapak-bapak. Kegiatan apa saja yang ada di RSH ini? Kegiatannya apa aja ya? Ya dari mulai terapi, kita ada terapinya, kemudian kita biasanya juga ada training ya, Bu Erni, ada training untuk mengedukasi masyarakat juga. Oh apa sih yang namanya bekam, apa sih yang kenapa sih kita harus minum madu gitu kan? Oh Rasulullah ternyata konsumsi kurma setiap hari. Nah itu kita edukasi juga baik dalam bentuk online. Kalau dulu belum pandemi ada offline juga ya, ada pertemuan-pertemuan. Tapi sekarang lebih banyaknya online. Sama ada terapi-terapinya di sini, kita tiap hari buka untuk terima pasien, baik itu pasien yang sakit maupun yang mencegah ya. Jadi yang untuk kesehatan aja setiap bulan. Untuk bekam itu berapa lama ya kita bisa tahu atau belajar? Bekam itu kita berapa lama sih belajarnya? Oh Agar mengerti. belajarnya. Kalau belajar aja sebentar bisa 1 hari gitu ya, dari buku, dari praktek. Tapi kalau mau sampai bisa terapi itu harus latihan. Kalau latihan itu kita di sini standarnya minimal sekitar 20 kali terapi ya, 20 kali. Tapi kalau cuma belajar aja untuk pengen tahu, kita biasanya dulu suka ngadainnya latihannya sekitar 4 kali pertemuan.
Jadi itu lebih kepada namanya kuliah Herbert Ibu Nabawi ya, 4-12 kali pertemuan itu untuk tahu ini kayak dari dasarnya dulu seperti apa sampai nanti belajar praktik untuk kebutuhan pribadi. Jadi kalau bisa satu keluarga itu ada satu orang yang jadi dokternya atau dokter untuk keluarganya, makanya harus belajar Dalam gitu. dalam sebulan berapa kali kita dianjurkan untuk bekam? Berbekam untuk menjaga kesehatan ya. Iya. Jadi kalau berbekam kita ada dua macam sebenarnya, ada yang menjaga kesehatan, ada yang untuk pengobatan. Kalau untuk menjaga kesehatan kita biasanya 1 bulan sekali, 1 bulan 1 kali insya Allah cukup. Tapi kalau untuk pengobatan udah ada keluhan, udah ada segala macam, itu baiknya sepekan sampai 2 pekan sekali. Ada yang sepekan sekali, ada yang 2 pekan sekali, tergantung kasus dia seperti itu. Tergantung penyakitnya ya? Iya, tergantung penyakitnya. Misalnya kalau udah lumayan, ada yang bahkan sampai sepekan sekali harus rutin. Tapi kalau yang masih lumayan 2 pekan sekali. Tapi kalau mencegah sih paling baik 2 pekan sampai 1 bulan sekali insya Allah udah cukup. Kalau kita di bekam itu manfaatnya ada apa aja sih? Manfaat bekam apa aja? Bekam itu kan salah satu fungsinya dia mengeluarkan atau membersihkan kotoran-kotoran dalam darah ya. Jadi yang kaitan itu sama darah. Kalau kaitan sama darah kan banyak ya. Kalau darah kita bersih, nutrisi ini nyampe dengan baik. Makanya salah satu fungsinya ya yang memperbaiki metabolisme tubuh. Jadi yang kaitannya sama darah. Dari mulai apa ya darah biasanya kan? Darah tinggi, kolesterol gitu ya, menjaga kesehatan supaya peredaran darahnya lancar, termasuk misalnya untuk biar tetap energik, oksigennya biar lancar itu supaya darahnya nggak kental, itu paling bagus dengan berbekam. Dalam sehari kira-kira berapa banyak orang yang datang untuk bekam? Berapa banyak? Misalnya Kalau kita satu terapis itu bisa pegang 7 ya, 7-8 orang kan? maksimal 7. Maksimal 7 sekarang karena kita treatmentnya 1 jam lebih ya, 1 jam sekitar 1 jam 15 menit, jadi satu terapis cuma pegang 7. Jadi kalau ada lagi full, lagi ada 6 terapis ya maksimal 6 kali 7 sekitar 40-an ya. Itu kalau yang lagi full, terutama Sabtu, Ahad dan hari-hari libur adalah hari-hari terbaik. Kayak hari ini lumayan. Ada nggak Bu orang-orang yang tertentu yang nggak boleh dibekam? Ada. Jadi aturannya di bekam nggak semua orang bisa. Misalnya kita lihat kondisinya, makanya sebelum berbekam itu harus dicek tensi dulu ya Bu Erni ya. Cek tensi dulu, orang yang terlalu rendah nggak boleh, darahnya terlalu rendah nggak boleh tensinya. Kemudian yang lemes, lagi pusing banget, itu juga kita tidak sarankan. Atau orang-orang dengan diabetes basah, itu kan lukanya nggak bisa sulit kering ya, itu juga kita tidak menyarankan untuk berbekam seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang sebaiknya dihindari untuk berbekam. Apa pesan Ibu untuk orang-orang yang masih kurang percaya pada bekam? Pesannya adalah belajar tentang yang paling utama itu kenapa orang bisa percaya nggak percaya itu kan ketika dia tahu ilmunya ya, ketika dia belajar. Ya dia harus teman-teman harus pelajari, baca buku gitu ya, kemudian pelajari ternyata salah satu pengobatan yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah itu adalah berbekam. Itu jadi saran saya yang memang harus banyak juga yang menginformasikan, banyak yang mengedukasi, banyak yang ngasih informasi sehingga nanti akhirnya kan pada tahu, yang tadinya takut mungkin pernah punya fobia atau gimana tentang bekam, nah begitu dia tahu ilmunya, begitu, ternyata enak ya di bekam. Nah kayak kata ibu guru nih dari Saga kan, ternyata bekam itu mungkin dulu ada yang takut berbekam mungkin ya, ada beberapa teman saya juga yang takut gitu, tapi begitu dicoba di bekam, subhanallah ternyata jadi enak ya, jadi enteng, yang tadinya sering pusing jadi sekarang nggak sering pusing, yang gampang lemes, yang tadinya kebas kesemutan tuh sekarang bagus ya. Nah itu dia perlu edukasi, perlu pemahaman, akhirnya insya Allah pasti akan subhanallah gitu. Seperti itu. Sakit gak Bu? Sakit nggak kalau dibekam? Udah pernah ya? Wah harus nyobain nih anak-anak umur dari 7 tahun udah bisa kok dibekam, udah boleh gitu kan, karena udah ngerti rasa sakit ya, udah bisa diem gitu ya, itu boleh dibekam.
Jadi sakit atau enggak sebenarnya sih enggak, relatif ya, tapi insya Allah enggak, karena kita kalau di sini kita pertama di masas dulu, jadi nanti di apa namanya dilemasan atau ototnya, jadi nggak kaget, udah dilemasin dulu, udah relax dulu, juga ada rendam kakinya ya, bayangnya sekarang kita ada treatment barunya, foot treatment, jadi udah relax baru mulai di proses bekamnya, jadi nggak kaget dan nggak sakit gitu. Dan kita pakai yang sesuai standar, jadi pakainya bukan misal beda atau silat ya, kita pakainya jarum set 1 kali pakai. Menurut Ibu, bedanya fasdu sama bekam apa? Bedanya fasdu sama bekam, kalau fasdu dia ngeluarin darahnya langsung dari aliran darah yang sedang mengalir dari arteri ya. Tapi kalau kita dari bawah-bawah epidermisnya kulit, jadi darah-darah kotor yang dia nggak sempat kan harusnya kan, nah belajar IPA nih, kalau peredaran darah, kalau yang kotor dia masuknya kemana? Nanti dibongkarnya di mana? Di limpa ya, ada liver ya, dibongkar gitu kan, terus dibikin lagi, dilimpa, ini lagi. Tapi ketika lagi mengalir di tubuh, ada beberapa yang dia nggak sempat, nyampe limpa udah akhirnya rusak gitu ya, udah harus diganti, dia nanti dia nempel di sekitar pinggir-pinggir itu, nanti dia akan masuk mengendap di daerah bawah epidermis, di pembuluh-pembuluh darah yang sangat kecil itu, nah dia bisa menyumbat. Nah, itu nanti ketika dibekam itu yang dikeluarkan kotoran-kotoran, makanya darah yang dibekam itu ketika diteliti, udah ada kok penelitiannya ya, nanti bisa lihat ada filmnya, itu ternyata pas dicek sel darah merah yang keluar itu emang yang udah nggak berbentuk. Darah merah itu berbentuknya seperti apa? Bulat, pipih, bagus ya. Ini yang sudah tidak berbentuk, jadi udah kayak cuma setengah, ada yang cuma lempengan-lempengan nggak jelas gitu. Pas dicek, ternyata semua darah bekam itu udah rusak. Jadi memang dia mengambil darah sel-sel darah yang sudah rusak dan rusak. Seperti itu. Selain bekam itu terapi apa aja sih yang ditawarkan kepada pengunjung tempat ini? Kalau kita selain terapi bekam, kita fokusnya di masas ya Bu Erni ya, di terapi pijat. Kalau terapi tradisionalnya namanya terapi pijat, kalau kerennya namanya masas. Tapi ada lagi satu ilmu namanya acupressure, jadi kita kombinasi antara pijat, masas, dan acupressure. Jadi treatmentnya di bekam itu bedanya mungkin kita satu paket, jadi kalau orang di bekam itu udah dapat yang namanya masasnya, supaya apa? Supaya optimal hasilnya. Jadi kalau dia dilemesin dulu, udah direlaksasi, baru di kop, nah itu biasanya lebih bagus, baik khasiatnya maupun optimalisasi bekam. Jadi ada itu juga dikombinasi dengan kotak wajah, karena permintaan juga dari para ibu-ibu dan akhwat yang sangat banyak. Tapi kita juga akhirnya sekarang mulai melebarkan ke beberapa treatment perawatan wanita yang baru perawatan wanita ya, perawatan wanita gitu. Biasa ya tuh, kalau wanita tuh biasanya untuk rambut, ada namanya hair spa, ada untuk wajah juga, untuk wajah facial gitu seperti itu. Kalian tanya Ibu, kalau orang COVID itu boleh dibekam nggak? Orang COVID sebenarnya bagus, cuma kita standarnya yang belum ini ya, yang belum ada kayak rumah sakit aja kan. Kalau penanganan COVID kan harus di ruang isolasi, nah kita kan belum punya ruang isolasinya, jadi kita belum bisa menerima pasien COVID. Tapi boleh nggak sih? Sebenarnya boleh, asalkan kondisinya tadi tidak dalam kondisi lemah. Sedangkan setahu saya kalau orang COVID biasanya kalau udah kena dia bisa lemah, jadi sebaiknya yang paling tepat adalah sebelum kena COVID kita menjaga kesehatan. COVID itu menyerang ketika imunnya lemah ya. Nah, berarti gimana caranya supaya kita menguatkan imun dan terus menjaga kesehatan kita? Caranya rutin gitu. Menjadi salah satunya kakak nih. Nah, selain karena Timbun Nabawi sebenarnya nggak cuma bekam aja ya. Tadi kita ngomongin bekam nih, Timbun Nabawi bekam aja. Sebenarnya ini konsumsi madu, ini juga salah satu dari Timbun Nabawi. Jadi kan Timbun Nabawi itu ada yang kuratif, ada yang pengobatan, ada yang preventif, pencegahan. Nah, yang pencegahan ini minum konsumsi herba-herba itu juga adalah salah satu dari sunnahnya Rasulullah. Memang Timbun Nabawi juga, misalnya habas sauda, apa aja tuh yang di
ada ya di buku At-Tibbun Nabawinya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu teman-teman bisa temuin apa aja tuh? Buah tin, zaitun, apalagi madu ya. Terus yang terkenal obat dari segala macam penyakit kecuali kematian, habba sauda, atau ternyata pas diteliti meningkatkan imun sampai 4 kali lipat ketika diminum rutin. Ayo diminum aja rutin, diminum rutin. Kalau hidup sehat, berbekam rutin, nah itu insya Allah kita mengalami. Begitu ya Bu Erni ya? Gitu kan. Ada lagi yang masih belum jelas? Udah? Iya, jadi intinya kalau menjaga kesehatan selama masa COVID, lebih tepatnya berbekam rutin dan konsumsi air rendah ya. Iya. Konsumsi untuk menguatkan dan makanannya jangan. Apalagi nih kalau lagi musim di rumah kan ya, enaknya ngemil. Jadi ngemilnya harus ini seimbang antara buah dan makanan-makanan lain. Iya. Iya, terima kasih Kakak Ki sama Kak Ayas. Iya. Terima kasih dulu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Dia lupa. tutupnya. Kita dulu terima kasih gitu. Iya, kamu kalau jadi wawancaranya. tercengang-cengang lihat penjelasannya. Terima kasih gitu Kak. Bilang terima kasih ya Bu udah Iya. ngejelasin. Sama-sama Kakak, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan jadi makin nambah pengetahuan ya. Nah, gimana teman-teman tadi? Seru kan? Di rumah sehat herbal. Nah, teman-teman kalau mau bekam ke rumah sehat herbal aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.